Warahmatullahi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman sekalian, dan khususnya Pak Bambang yang sudah menyempatkan hadir dalam eh, perkuliahan ini sekaligus mengadakan podcast dengan Pak Bambang. Pada kesempatan kali ini kami berdua ingin menanyakan tentang penganggaran COVID-19. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, saya sendiri Akbar Nasution dan rekan saya Ridwan Darmansyah. Sebelumnya apakah Pak Bambang sudah hadir? Iya, ya. Baik Pak. Baik. Eh, Bagaimana kabarnya Pak? Apakah sehat? Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat Terima Pak. kasih. Baik, langsung saja Pak kita ke pertanyaannya. Ya. Untuk pertanyaan pertamanya Pak tentang penganggaran COVID-19 di tahun 2020 dan tahun 2021. Pemerintah itu kan telah mengeluarkan salah satu kebijakan yang sangat luar biasa atau kebijakan extraordinary. Nah, pemerintah dalam menghadapi kejadian pandemi COVID-19 dalam satu programnya itu yaitu pemulihan ekonomi atau PN. Nah, sekitar pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan sebesar 6.095,2 triliun dengan realisasi sebesar 5.750,85 triliun atau sebesar dengan 82,83%. Nah, dan diteruskan pada tahun 2021 itu dengan peningkatan alokasi hingga mencapai 6.099,43 triliun yang kemudian yang dilakukan penyesuaian menjadi 7.044,77 triliun dengan percepatan penanganan COVID-19 khususnya melalui penyediaan vaksinasi dan penanganan COVID-19. Ada juga informasi mengenai penyebaran COVID-19 itu ada namanya varian Delta. Nah, ini salah satu varian baru atau COVID baru yang menyebabkan pemerintah kewalahan untuk menangani COVID-19 tersebut. Nah, untuk salah satu upaya pemerintah itu untuk mendorong penanganan COVID-19, memberikan stimulus fiskal dan berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, pemerintah berkoordinasi dengan berbagai pihak, antara lain itu ada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan. Nah, untuk pertanyaannya Pak, kan tadi sedikit saya jelaskan bahwasanya peningkatan alokasi hingga mencapai 6.099,3 triliun yang kemudian dilakukan penyesuaian menjadi 7.444,77 triliun. Terjadi peningkatan COVID sebesar 45,34%. Menurut Bapak, apakah itu efektif dalam peningkatannya, mengingat bahwa adalah prosesnya masih tidak merata dalam penanganan dan perlindungan kepada masyarakat? Baik ya. Jadi ada beberapa data mungkin kalian harus hati-hati quote angka ya. Tadi berapa belanja belanja untuk COVID-nya anggarannya? 6.000 Untuk triliun. untuk anggaran pertama itu di tahun eh, 2020 itu pemerintah mengalokasikan sebesar 6.095,2 triliun, Pak. 6.000 belanja negaranya nggak sampai 3.000, gimana sih? Mohon Belanja maaf Pak, negara tuh di nggak sampai 3.000. 699,43 triliun 600. Kak. Nah, makanya hati-hati tuh quote angka. Waduh. Ya, Oh, anak mohon maaf, Pak. akuntansi, quote angka nggak bener, waduh. Belanja negara tuh baru nggak sampai 3.000 triliun, 2.700 triliun. Eh, jadi kalau saya lihat dari catatan kamu tuh, yang kamu bikin itu tahun 2020 itu pemerintah sebesar 695 triliun. Eh, Kemudian apalagi masalahnya Pak 2021 naik gitu kan. Iya, Pak, di Jadi 2021 704 naik, Pak. sekitar 745 triliun. Masalahnya apa pertanyaannya?
untuk pertanyaannya itu apakah efektif dalam peningkatan apakah itu efektif dalam peningkatannya mengingat bahwa dalam prosesnya itu Pak masih tidak merata dalam penanganan dan perlindungan kepada masyarakat. Oke, jadi kalau kamu nanya efektif, itu adalah ukuran kan, ukuran accounting. Accounting ukuran efektif itu adalah rencananya apa, rencana outputnya apa gitu ya, rencana outputnya apa yang diinginkan, misalnya tidak ada kematian gitu ya, tidak ada eh, pegawai yang di PHK misalnya gitu. Apa aja gitu ya. Nah, ukurannya seperti itu, apa rencana seperti itu. Jadi ada COVID itu tidak boleh membuat perbankan kolaps gitu. COVID itu tidak boleh membuat perusahaan bangkrut misalnya gitu ya. Itu ada beberapa rencana output dari eh, penggunaan belanja COVID itu. Kematian misalnya berapa persen dari kasus itu ya. Jadi ada target. Kamu harus lihat target-target itu kalau mau bertanya itu efektif atau tidak. Jadi kamu harus riset tentang apa output dari dana belanja itu. Jadi semua belanja itu pasti ada angkanya, ada outputnya. Kita lagi khusus masalah COVID. Jadi misalnya pasti yang pertama itu adalah jumlah yang divaksinasi, jumlah misal penduduk yang vaksinasi. Efektif atau tidak, kamu lihat aja di outputnya apa? Bahwa masyarakat sudah divaksinasi sampai level vaksin kedua misalnya gitu. Atau vaksin pertama di tahun 2020 misalnya. Terus apa dan vaksin itu efektif ya, tidak membuat kematian gitu, mengurangi penyebaran misalnya. Jadi tinggal dibandingkan dengan hasilnya gitu. Memang vaksin-vaksinnya tuh berhasil dengan baik, jumlah divaksin mencapai target dan dampaknya juga baik untuk masyarakat. Itu vaksin. Kan dana COVID, belanja COVID bukan hanya untuk vaksin kan, bukan hanya untuk beli vaksin, tapi juga untuk membantu perekonomian. Jadi banyak masyarakat kehilangan penghasilan, berkurang penghasilan, nggak bisa bayar kredit, jadi membantu perbankan untuk apa maksa customer untuk bayar gitu, pelanggannya debitur. Jadi kalau soal efektif tidak efektif, kayak terus terang datanya saya juga tidak punya ya bahwa apa yang menjadi output mereka, rencana mereka. Kalau kamu bisa bandingkan, ini Pak angka targetnya, ini realisasinya. Terus kalau efektif itu bicara soal pemanfaatan ya, artinya ya ada output, tapi kemudian dirasakannya gimana oleh masyarakat. Masyarakat terima output itu bagus nggak? Itu efektif. Ya, itu indikator efektif ya. Jadi efektif itu bicara soal kepuasan terhadap output oleh masyarakat. Masyarakat puas nggak? Nah, kamu puas nggak dengan outputnya COVID kemarin? Merasa cocok nggak bahwa kamu merasa tenang setelah ada suntikan, kamu nggak ketakutan, gitu. Rasa gitu nggak? Gimana, Kalau Fuad? kalau menurut saya itu sudah langkah yang paling bagus Pak karena kita melawan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi sangat sulit apalagi eh, melawan kematian itu kan sulit dihindari. Jadi pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin ya, antara lain cara untuk melakukan vaksinasi supaya tidak meningkat dalam COVID-19 ini. Ya, jadi yang paling penting memang adalah pemerintah itu transparan, ya, accountable dalam hal melaporkan adanya apa yang terjangkit gitu ya, terjangkit, kemudian ada yang kematian itu harus transparan, accountable dan tidak mementingkan kepentingan ekonomi gitu. Kalau itu dilaksanakan ya harusnya sih masyarakat merasa terlindungi ya. Jadi kalau saya sendiri tentu saja ada rasa takut ya, eh, rasa simpang siur tentang vaksin gitu ya.
tapi ya karena harus ngikutin peraturan, ya akhirnya ngikut ya. Tapi kalau soal keyakinan, apalagi vaksin dari Cina gitu kan, ya saya terus terang khawatir gitu soal kemanjurannya gitu. Ya tapi sekali lagi karena harus ikutin aturan, karena kalau enggak tidak bisa kemana-mana, ya akhirnya pakai. Ya, apakah itu puas? Ya saya sih belum belum terlalu puas ya. Itu untuk kalau kita umumnya dapat vaksin. Tapi kalau saya kebetulan nggak kena PHK, nggak ada paling pengurangan pendapatan gitu ya. Bantuan yang lain nggak ada gitu. Bantuan untuk keuangan dari pemerintah nggak ada. Yang saya rasakan nggak tahu ya. Apakah ada pengurangan beban listrik? Nggak ada juga rasanya. Jadi saya cuma itu yang saya rasakan. Jadi apakah sekarang ini itu kan secara pribadi. Kalau secara masyarakat, secara umum seperti apa? Nah, itu yang perlu dilihat. Begitu, Pak Akbar. Baik, Bapak. Berarti kita harus melihat apa perbandingannya apa ya, apa target pemerintah dalam mengalokasi anggaran itu Mm-mm. untuk apa gitu, Pak. Ya, Eh, ya betul. Baik, terima kasih Harus Pak untuk dibandingkan target sama realisasinya. iya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dilontarkan oleh Ridwan. Silakan Ridwan. Oke, baik. Sebelumnya Pak, saya di sini akan menjelaskan ada realisasi anggaran program pemulihan ekonomi negara per klaster tahun 2021. Jadi dalam Mm. program ini ada kesehatan untuk alokasinya itu sebesar 214,96 triliun. Sedangkan untuk realisasinya itu sebesar 198,14 triliun. Nah, untuk perlindungan sosial Mm. untuk alokasinya sebesar 146,64 triliun. Nah, sedangkan untuk realisasinya itu sebesar 167,72 triliun. Untuk program prioritas untuk alokasinya 117,94 triliun. Untuk realisasinya sebesar 105,56 triliun. Untuk dukungan UMKM dan korporasi untuk alokasinya sebesar 162,40 triliun. Untuk realisasinya sebesar 116,15 triliun. Dan yang terakhir yaitu intensif usaha. Untuk alokasinya sebesar 62,83 triliun dan untuk realisasinya sebesar 67,57 triliun. Berikut untuk program PEN per klaster tahun 2021. Jadi berikut data-datanya. Jadi untuk pertanyaannya itu kan tadi dijelaskan bahwa setiap rincian anggaran antara alokasi dan realisasi itu ada perbedaan besarnya alokasi tetapi realisasinya rendah. Nah, menurut Bapak gimana sih faktor apa yang membuat perbedaan antara realisasi dan anggaran tersebut berbeda? Iya ya, jadi anggaran itu dibuat berdasarkan estimasi pasti. Jadi estimasi berapa berapa orang yang akan menerima benefit dari PEN gitu misalnya. Berapa perusahaan yang akan mengajukan bantuan kredit misalnya pembayaran kredit. Itu pasti pakai estimasi. Nah, kalau realisasi beda sama target berarti estimasinya kurang akurat ya. Kurang akurat sehingga eh, berarti lebih kecil gitu misalnya yang realisasinya. Mungkin kedua kurang sosialisasi, ya kurang sosialisasi pada masyarakat masyarakat tidak tahu gitu. Eh, yang ketiga ya mungkin yang menjadi sasaran tidak diketahui oleh pemerintah gitu. Eh, jadi pemerintah sulit gitu untuk mengakses masyarakat yang sebetulnya masuk kelompok dibilang misalnya rawan COVID gitu. Itu kan ada definisi gitu. Masyarakat rawan COVID itu apa, pengusaha rawan COVID itu apa gitu misalnya. Terus waktu dia cari gitu, nggak ketemu gitu, atau tidak ada orang perusahaan atau masyarakat yang mendaftar dalam program ini gitu. Itu bisa juga
eh, menyebabkan realisasi rendah gitu. Keempat itu berapa tadi alasan kenapa anggaran itu realisasinya rendah? Ya birokrasi pencairan dananya ruwet gitu, ribet, masyarakat malas gitu. Jadi apa prosedurnya bertele-tele, lama dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Yang biasanya itu kalau mau cepat harus ngasih uang dulu gitu. Ya mohon maaf ya kita ada bribery gitu ya, ada suap gitu. Ya, biasanya praktek-praktek yang dilakukan di kantor-kantor pemerintah. Kalau mau cepat ya eh, ya harus ada eh, ininya lah, ada suapnya begitu ya. Nah, itu yang cerita-cerita yang kita dengar di media sosial atau di kasus-kasus korupsi lah gitu. Jadi itu eh, bisa saja hambatannya itu macam-macam. Kenapa? Atau juga bisa anggarannya ini kegedean gitu bikinnya gitu. Eh, Bikin besar sekali supaya dan nanti tidak kesulitan kalau apa kekurangan gitu. Ini kan ada satu anggaran yang over gitu kan, yang apa tadi itu UKM atau apa tadi anggaran yang over itu adalah eh, mati. Untuk itu kayak kesehatan nih Pak, yang over. Oh iya, Ya. bukan insentif usaha. Oh iya. Insentif usaha yang nomor 5, pagunya 62,83 triliun, realisasinya 67,57 triliun. Nah itu kan melewati anggaran gimana caranya itu? Jadi kan ada mekanisme yang sepertinya tidak repot gitu kalau ada kelebihan anggaran. Wah, kalau di belanja yang biasa, sulit ya melewati pagu anggaran ya. Anggaran perpindahan mata anggaran itu akan sulit. Tapi ya ada mekanismenya lah ya. Kalau kasus COVID mungkin lebih mudah untuk geser gitu mata anggaran. Sorry. Gitu ya. Jadi menurut saya kalau ditanya apa penyebabnya, banyak yang penyebab kenapa realisasi itu rendah ya. Yang jelas untuk ukuran pengelolaan keuangan publik itu berarti indikator yang buruk ya. Tidak bisa sesuai anggaran karena sekali lagi harusnya pengelolaan keuangan publik itu bukan untuk apa ya penghematan ekonomis, untuk efisiensi dalam arti apa ya dalam arti tidak dikeluarkan gitu. Tapi kalau efisiensi dalam arti input output rasionya meningkat itu bagus ya, semakin besar output dengan input yang ada itu bagus. Tapi kalau kemudian ini apa nggak persyaratannya kurang lengkap terus budgetnya nggak bisa keluar, nah itu merugikan masyarakat kalau menurut saya. Jadi harusnya ada hal-hal yang dilakukan kalau terjadi seperti misalnya persyaratan kurang lengkap, apa yang harus dilakukan? Kalau saya nih ada persyaratan kurang lengkap, ajak aja kolaborasi netizen gitu kan untuk tanya orang ini benar nggak punya apa atau orang perlu dibantu nggak, tanya aja netizen. Netizen bilang oh iya Pak betul itu eh, eh, orang itu nggak ini ya udah masyarakat ikut ngawasin kan gitu. Jadi sekarang ini netizen udah jadi pengawas lah gitu ya, daripada Irjen, daripada BPK, BPKP gitu ya, masyarakat aja kita ajak untuk jadi pengawas penyaluran dana ke masyarakat gitu. Ya mudah-mudahan masyarakatnya tidak korup juga ya kayak yang lain-lain gitu. Jadi betul-betul jadi pengawas, betul menyatakan bahwa oh orang ini memang berhak untuk mendapat bantuan, bukan karena dia golongan saya atau bukan golongan saya gitu. Begitu, Ridwan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan lagi Pak.
Jadi kan Baik, terakhir ya. ya Pak. Jadi kan dijelaskan ya Pak, dalam UMKM kan pembagiannya itu kan dimanfaatkan untuk kayak pedagang. Tetapi dalam kenyataannya itu nggak ini Pak, tidak merata gitu. Jadi menurut Bapak apakah pengelolaan yang kurang baik atau pengawasan yang lemah dalam mungkin dan anggaran bantuan dari pemerintah untuk UMKM itu Pak? Oke, jadi ada isu ya, dukungan UMKM dan koperasi pagunya 162,4 triliun ya, subsidi bunga usaha mikro. Ini yang kamu tanyain? Jadi ini Pak, bantuan untuk itu, untuk pemanfaatannya itu nggak ini Pak, masih lemah gitu Pak dalam pengelolaan atau pengawasannya. Menurut Bapak gimana ya Pak? Hmm. Jadi kamu dapatkan, riset kamu mendapatkan bahwa eh, penyaluran apa tidak sesuai target gitu, tidak sesuai profil daripada yang harusnya terima gitu. Iya Pak, benar. Begitu. Iya Pak. Benar. Jadi salah sasaran gitu kan. Iya Pak, benar Ya, saya itu paham. sebetulnya itu bagian dari korupsi itu kalau salah sasaran. Jadi eh, apa disalurkan ke orang yang tidak berhak gitu. Itu bisa penyalahgunaan wewenang tuh ya. Itu bisa menjadi masalah tuh. Jadi sekali lagi tadi barusan saya bilang gitu kan. Kalau saya nih jadi menterinya atau jadi apa, saya ajak netizen aja untuk ini. Kalau saya berani juga ya, kalau saya nggak dimarahin sama ketua partai politik ya, boleh berinovasi seperti itu. Kalau jadi dosen kan boleh aja ngomong gitu kan ya. Tapi kalau jadi pejabatnya kan, pejabat itu kan ditunjuk, didukung oleh partai politik lah, apalah ada atasannya lah gitu kan. Ya kalau dibolehkan, saya rasa sekarang kelompok baru ya, bukan media, media juga dulu kan dianggap orang unit yang bisa menjaga demokrasi. Sekarang media sudah menjadi alat untuk melanggengkan rezim gitu. Jadi sekarang tuh netizen, cuman ya itu tadi ada netizen yang buzzer, ada yang bukan. Ya, kita kan yang bukan buzzer ini yang kita harapkan terus berperan gitu. Ya, jadi netizen ada dua nih, netizen yang eh, eh, mendukung kepentingan rezim sama netizen yang untuk publik. Kita kan keuangan publik bukan keuangan rezim gitu kan, manajemen keuangan publik, keuangan untuk masyarakat. Jadi harus bekerja sama dengan netizen-netizen yang untuk masyarakat, bukan untuk rezim. Apakah itu bisa? Ya itu challenge-nya gitu. Orang rezim yang tidak mau kesalahannya dibongkar ya mungkin nggak mau gitu. Jadi kalau menggunakan sistem yang mereka punya pengawasan gitu, di mana pengawasan itu harus menurut sama kepentingan penguasa, ya ya nggak. Tadi kamu hasilnya itu salah sasaran gitu. Ridwan. Jadi kalau pelaksananya tidak independen, tidak berani untuk kepentingan publik ya pasti salah sasaran. Begitu Ridwan dan Akbar. Oke, baik Pak, atas penjelasannya. Mungkin sudah Pak mengenai apa anggaran COVID-19. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Bambang Sutiono selaku dosen FINJ atas penjelasannya mengenai yang sudah dijelaskan mengenai anggaran COVID-19. Mungkin Baik, terima kasih kembali. ya, mungkin saya Ridwan Darmansyah dan juga rekan saya Pak Nasution undur diri. Eh, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.